Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım siz iyisiniz. Nah, kembali lagi kita melanjutkan pelajaran bahasa Turki kita masih menggunakan buku İstanbul Yabancılar için Türkçe Ders Kitabı untuk level A1 atau A1. Dan kali ini kita akan mempelajari tentang membentuk kata jamak ya. Kata jamak itu artinya yang lebih dari satu. Kalau satu bendanya disebut tunggal, kalau lebih dari satu disebut jamak atau plural ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu untuk membentuk kata jamak itu sangat mudah ya. Kita tinggal mengulangnya. Contoh, buku. Buku artinya bukunya hanya satu ya. Tapi kalau bukunya banyak, kita akan mengatakan buku-buku. Jadi diulang. Contoh yang lain seperti gelas. Kalau gelasnya satu. Tapi kalau gelasnya banyak, kita bisa bilang gelas-gelas. Ini bentuk jamak. Nah, kalau kupu-kupu itu artinya bendanya atau hewannya satu. Nah, kalau hewannya banyak, kupu-kupunya banyak, berarti akan menjadi kupu-kupu, kupu-kupu. Nah, disinilah pentingnya matematika. Kupu-kupu, kupu-kupu, kita bisa singkat menjadi kupu pangkat 4. Oke, balik lagi ke bahasa Turki. Ya, sesuai dengan buku yang kita pelajari. Di sini kita bisa lihat namanya Çoğul Eki ya. Çoğul Eki. Çoğul itu artinya jamak atau plural, sedangkan eki artinya adalah imbuhan ya. Oke, di sini ada sebuah rumus yang penting yang harus kita ketahui dan kalau bisa kita hafal ya. Karena ini sangat penting, yaitu dalam membentuk kata jamak, di sini kita perlu memperhatikan huruf hidup atau huruf vokal terakhir dari sebuah kata tersebut. Ya, sekali lagi yang perlu diperhatikan adalah huruf hidup atau huruf vokal atau vowel pada yang terakhir dari kata tersebut ya. Apabila huruf vokalnya yang terakhir itu eh, apabila huruf vokal terakhirnya itu adalah A, E, O, dan U, maka kita akan menambahkan akhiran lar ya. Sementara apabila huruf huruf terakhirnya itu huruf vokal terakhirnya adalah E, kemudian I, E, dan U, maka kita akan menambahkan akhiran ler pada kata tersebut. Supaya lebih jelas, mari kita lihat contohnya di sini ya. Oke. Di sini ada kata, perhatikan kata kitab. Kitab artinya adalah buku. Nah, pada kata kitab ini huruf vokal terakhirnya adalah huruf A atau yang berwarna merah ini ya. Karena huruf P itu kan huruf mati ya. P ini huruf mati, sedangkan huruf A itu adalah huruf vokal terakhirnya. Ini artinya buku. Bagaimana kalau bukunya lebih dari satu atau jamak? Kita akan menambahkan imbuhan lar atau ler. Karena huruf terakhirnya itu adalah A, sementara di rumus ini kita bisa lihat apabila huruf vokal terakhirnya A, maka akan menggunakan kata lar. Sehingga kitab menjadi kitab lar. Ya. Kitab
menjadi kitablar. Kitab, buku menjadi kitablar atau buku-buku. Kemudian contoh yang kedua, di sini ada kata kız. Kız artinya anak perempuan ya. Ini huruf vokal terakhirnya adalah huruf e. Seperti rumus ini, apabila huruf vokal terakhirnya adalah e, maka kita akan menggunakan lar. Kız anak perempuan satu, tapi apabila anak perempuannya banyak ya, lebih dari satu, kita akan menggunakan akan menambahkan akhiran lar di sini ya. Jadi kızlar. Oke. Kemudian contoh berikutnya. Ini ada kata kutu. Kutu. Kutu, bukan kutu rambut ya. Kutu. Kutu ini artinya kotak. Karena huruf terakhirnya, huruf vokal terakhirnya adalah U yang berwarna merah, maka kita juga akan menambahkan akhiran lar, sehingga kotak-kotak menjadi kutular. Kutular. Oke, contoh berikutnya ada pada kata penjere. Penjere artinya jendela ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya pada kata penjere ini huruf vokal terakhirnya adalah huruf e. E. Sehingga sesuai rumus ini, apabila huruf e, i, u, dan u, kita harus menambahkan akhiran ler. Ler. Sehingga penjere itu jendela. Kalau jendela-jendela menjadi penjereler. 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 Nah, berikutnya ada kata kedi. Kedi artinya adalah kucing ya. Nah, ini kita perhatikan yang berwarna merah atau huruf vokal terakhir pada kata kedi adalah huruf i, sehingga kita juga harus menambahkan akhiran ler menjadi kediler. Kedi artinya kucing, sementara kediler artinya kucing-kucing atau kucingnya lebih dari satu ya. Kemudian yang terakhir contoh di sini ada pada kata köy. Köy artinya desa. Kita bisa lihat di sini huruf yang berwarna merah yaitu huruf e. Huruf e ini harus menggunakan akhiran ler ya, sehingga köy menjadi köyler. Köyler. Köy desa, sementara köyler artinya desa-desa. Oke, nah berikutnya kita lihat di sini ada dua catatan ya. Catatan yang pertama ya, kita bisa lihat di sini birinci not. Sayılarla ve miktar bildiren sıfatlarla birlikte kullanılan isimlerde çoğul eki kullanılmaz. Jadi artinya apabila sebuah benda ya menggunakan angka, ada angka yang menunjukkan jumlah benda tersebut, maka kita tidak menggunakan bentuk jamak pada kata tersebut ya. Ini sama seperti bahasa Indonesia ya. Contohnya kalau kita seperti pada bahasa Indonesia, contohnya kalau kita punya seekor kucing ya, satu kucing. Oke, kucing. Kalau dia satu ekor, kita sebut kucing. Kemudian kalau kucingnya banyak atau jamak, kita bisa sebut kucing-kucing, artinya banyak. Oke. Tapi kalau ada 10 kucing, kita tidak menyebutkannya 10 kucing-kucing, tapi cukup 10 kucing ya. Sama. Ini berbeda dengan dalam bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris kan 10 cats ya. Apabila
ada angka yang menunjukkan jumlahnya, juga dia harus berbentuk jamak. Catnya menjadi cats. Ini dalam bahasa Inggris, tapi dalam bahasa Turki sama dengan bahasa Indonesia ya. Jadi kalau kucing itu bahasa Turkinya adalah kedi, itu artinya satu. Kemudian kalau kucingnya banyak atau jamak adalah kediler. Kediler, lebih dari satu. Kalau 10 kucing di bahasa Turkinya adalah on kedi, ya. On kedi. Ya, jadi ada 10 kucing. Nah, contoh yang lain adalah uç çocuk. Çocuk itu anak ya. Uç çocuk, 3 anak. Kemudian iki kalem, 2 pena atau pulpen ya. Jadi tidak kalemler ya, tapi cukup kalem saja. Kemudian beş bardak, 5 gelas ya. Kemudian juga bila ada keterangan as, ini as kisi, sedikit orang, çok insan, begitu banyak orang, hiç yabancı, tidak ada orang asing ya, atau tidak ada bule. Jadi catatannya adalah apabila ada angka atau kata yang menunjukkan nominal yang lain, bentuknya tetap tunggal ya, tidak jamak. Oke, ini catatan yang pertama. Kemudian catatan yang kedua ya, ada beberapa kata-kata khusus yang merupakan kata pinjaman dari bahasa yang lain, atau serapan lah ya, serapan dari bahasa yang lain. Itu juga berlaku aturan khusus yang seharusnya lar tapi menjadi ler. Contohnya ini ada kata saat ya. Saat dari bahasa Arab ya. Saat seharusnya kan karena huruf vokal terakhirnya a harusnya saat selar ya. Tapi karena ini serapan menjadi saat ler. Kemudian hayaller, haller, seyahatler, roller, alkoller, semboler, misaller, meşguller, petroler, kalpler, dan idealler. Ini adalah contoh kata-kata khusus atau istisna ya, pengecualian dari aturan pembentukan kata jamak atau çoğul eki yang tadi. Ini ada 2 catatan yang perlu kita perhatikan. Oke, selanjutnya kita akan mencoba berlatih menggunakan beberapa kata ini untuk membentuk kata jamak ya, dari kata yang berikut ini. Aşağıdaki kelimeleri çoğul yapalım. Mari kita kerjakan membentuk kata-kata yang di bawah ini menjadi berbentuk jamak ya. Oke. Yang pertama ini ada kata defter. Oke, yang pertama ini ada kata defter atau buku catatan. Ini bentuk jamaknya adalah defterler karena huruf vokal terakhirnya adalah huruf e ya. Kemudian elbise menjadi, ya benar, elbiseler. Bangka, bangka karena huruf vokal terakhirnya a menjadi bangkalar ya. Bilet, bilet atau tiket menjadi biletsler. Oda atau kamar, oda, odalar. Ekmek, ekmek atau roti, ekmekler. Bulaşık, bulaşıklar. Kahve, kahveler. Erkek, erkek ini anak laki-laki atau cowok ya, erkekler. Öğrenci, öğrenci, öğrenciler. Sorun, sorunlar. Buro, bürolar.
lar. Park, parklar. Hotel, hoteller. Numara, numaralar. Sandalye, sandalyeler. Ev, evler. Film, film, filmler. Balık, balıklar. Eczane, eczane, eczaneler. Orman, ormanlar. Kira, kiralar. Çamaşır, çamaşırlar. Piyano, piyanolar. Kadın, kadınlar. Lokanta, lokantalar. Paket, paketler. Patates, patatesler. Nah, ini dia ya. Nah, itu dia pelajaran kita kali ini tentang kata jamak atau çoğul dan cara membentuk kata jamak dalam bahasa Turki dengan menggunakan akhiran lar dan juga ler. Semoga bermanfaat. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz.